Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Zat yang menjadi sumber dari segala apa yang ada di langit dan di bumi. Zat yang merupakan kebutuhan, tempat kebutuhan segala makhluk hidup termasuk kita. Zat yang maha agung, maha suci, dan sungguh-sungguh dengan maha kasih sayangnya Dia telah menganugerahkan, mencurahkan berbagai karunia nikmat yang tak ternilai dan tak terhingga banyaknya kepada kita sekalian. Salawat salam juga mudah-mudahan semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Bagaimana kabar Anda sekalian? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini adalah merupakan satu ungkapan, orang yang beriman itu selalu dalam suasana hati yang berusaha memuji kepada Allah. Maka ucapan Alhamdulillah itu adalah ucapan yang luar biasa sebetulnya. Hanyakah ucapan itu keluar dari mulut kita saja atau bersamaan dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, apalagi kalau itu berasal dari hati kita. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah dalam makna yang tadi itu komplit, berarti kita menjadi orang yang sedang berusaha bersyukur kepada Allah, selalu merasa bahwa dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa banyak dan pentingnya. Termasuk salah satu kita pagi hari ini masih diberi hidup oleh Allah. Ini adalah karunia yang tidak ternilai. Hidup itu kan kalau ada orang disuruh milih, kamu diberi hidup apa kamu diberi uang 1 triliun, itu kira-kira milih mana? Kamu diberi 1 triliun tapi kamu harus mati, gimana? Milih mana? Milih hidup, normal mesti milih hidup kan? Masya Allah, berarti nilai hidup itu, apalagi orang yang punya uang banyak, itu disuruh bayar berapa saja mau dia. Kalau suruh milih itu antara hati dan hidup. Belum namanya kesehatan. Kesehatan juga nilainya luar biasa, tidak ternilai. Kalau ada orang di rumah sakit, kita belum pernah dengar ada orang yang eyel-eyelan regane kamar di rumah sakit, nggak pernah. Orang di apotek juga tidak pernah ada orang eyel-eyelan mau beli obat kemudian dia ngenyang, kalau orang Jawa menawar, nggak ada. Belum lagi kalau Allah memberi kesehatan jiwa, sehat pikiran, sehat jiwa, sehat hati. Wah, itu juga luar biasa pentingnya, dan itu hanya diberikan
oleh Allah kepada orang-orang yang istimewa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang istimewa itu, ya. Kita bersyukur kita barusan ya menjalankan ibadah luar biasa, ibadah yang lamanya itu tidak ada yang melebihi lamanya puasa. Nah, puasa itu kan 1 bulan, ya coba. Kalau sholat kan berapa menit, ya enggak? Tadi berapa menit kira-kira kita sholat? Apalagi tadi suratannya panjang banget tuh. Di tangeke aja dingkluk ngene dingkluk deh keterusan kok. Ya memang kalau enaknya itu kalau membaca suratan surat yang paling pendek. Maka dulu pernah waktu saya SD ada teman saya, "Jajal, surat yang paling pendek apa?" Saya waktu itu belum meneliti sungguh-sungguh, saya jawab kita Al-Ikhlas Kulhu. Ya. Oh, bukan. Ternyata adalah Al-Kautsar. Subhanallah, ya pendek. Tapi walaupun pendek ketika kita itu membacanya tartil. Nah, membacanya tartil. Ya, apalagi maknanya kita ketahui, apalagi meresap di dalam hati itu surat Al-Kautsar luar biasa sekali. Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah melewati Ramadan, sudah menjalankan ibadah yang luar biasa. Ya. Bahkan yang namanya ibadah fardu itu, ya, sholat, puasa, apalagi zakat, haji. Nah, itu luar biasa semua. Punya kelebihan masing-masing dan saling melengkapi untuk melaksanakan satu apa? Syahadat. Nah, itu jadi rukun Islam 5 itu adalah ini ya, yang terpokok itu syahadat, ya, melaksanakannya itu dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat dan dengan haji. Nah, mudah-mudahan kamu sekalian besok komplit, ya, bisa 5 itu. Nah, 5 itu, wah, subhanallah. Ya, saya sampai orang tua saya dulu kalau dengar bapak terutama itu mendengar haji rasanya itu senang sekali dan kepingin. Dan dilalah karena takdir Allah waktu itu belum sampai bisa haji. Coba. Karena ekonomi kan ya tahun-tahun dulu waktu ya saya masih kecil sampai ya agak dewasa itu ekonomi kan masih ya, orang haji itu jarang, sehingga dulu mbah buyut saya ya tahun ya sekitar 1900 ya 10 atau apa itu bisa haji. Itu di Wonosobo masih berapa orang yang bisa haji, bisa dihitung dengan jari. Nah, puasa itu sesuatu yang luar biasa. Kita kalau beribadah itu dalam rangka kita sedang sujud kepada siapa? Kepada Allah. Sebagaimana sujudnya alam semesta ini kepada Allah. Jadi alam semesta semuanya itu tidak ada yang tidak sujud. Semuanya sujud. Ya. Sampai alam semesta ini kok masih bisa tertib berjalan sampai detik ini juga karena sedang sujud pada Allah. Dan pada satu saat nanti hancur juga dia dalam rangka sedang patuh kepada Allah, disuruh jalan tertib. Kalau sudah tidak kamu hancur. Nah, maka kalau kita kok bisa sujud pada Allah, bisa beribadah pada Allah, itu adalah karunia yang luar biasa. Nah, salah satu nilai inti terpokok puasa itu adalah kita sedang mengadakan hubungan rahasia dan
non rahasia pada Allah. Nah, ya, yang tidak rahasia apa? Ya kelihatanlah orang yang puasa kan kelihatan, ya, tidak makan, tidak minum, ya, tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan. Kelihatan itu. Tapi nanti akan ada rahasia ketika kita masuk kamar, krep, nggak ada orang lihat, ya nggak? Ya. Kalau zaman dulu malah waktu sungai-sungai itu bersih, itu anak-anak sebaya saya waktu SD, yono sing rada nakal, awan-awan adus di sungai, sungainya masih jernih, itu yang di muka Masjid Jami itu kan masih ada sisangan itu, itu dulu sungainya bersih sekali di situ. Nah itu kalau mandi di situ siang, ya, sambil menyelam, waktu puasa ada yang sambil minum. Itu enggak usah ke mangli, tidak usah, itu jernih sekali. Nah ini. Jadi orang yang berpuasa ada, ya, itu kalau dia betul-betul hubungan dengan Allah maka apa? Dia akan menjaga, terutama yang pertama adalah tidak bohong. Nah, tidak bohong. Nah, maka pada satu saat ada seorang yang mau masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam kemudian bertanya pada Rasulullah, kalau saya yang harus saya lakukan setelah saya Islam itu apa? Nah, beliau salah satunya pada orang itu kan jawabannya banyak, tergantung orangnya. Dan Rasulullah waktu itu berpesan, kalau kamu sudah berislam maka jangan bohong. Nah, itu saja. Apa? Jangan bohong. Nah, karena betul. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa asyidku, ya, benar, ya, berkata benar, berpikiran benar, berperilaku benar, itu akan mengarah kepada kebaikan, albir. Nah, sidku yahdi ilal bir, kepada kebaikan. Albir yahdi ilal jannah. Nah, coba. Itu hubungannya itu, ya. Jadi orang yang membiasakan berkata benar, berpikiran benar, berperilaku benar, dan membenarkan. Nah, membenarkan apa? Membenarkan perintah Allah. Nah, maka seorang sahabat kan ada yang diberi gelar As-Siddiq. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu bukan nama asli. Ya, itu telahan mergo dheweke juragan sapi. Oh, sapi ini akeh banget. Maka disebut Abu Bakar. Sing duwe kucing akeh jenenge sapa? Abu Hurairah. Dia tidak punya keluarga, tidak punya istri, tidak punya anak. Ning kucinge akeh lho Abu. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Dia membenarkan. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang apa, maka saya membenarkan apa yang engkau katakan. Nah, itu maka dan dia juga jujur. Nah, ya, kebalikannya al-kadhib yahdi ilal fujur. Ya, kebalikannya bir, kebaikan, fujur itu semua yang mengarah kepada ketidakbaikan itu namanya fujur. Nah, ya. Al-fujur yahdi ilanar, dan fujur itu nanti akan menggiring, mengarahkan ke neraka. Nah, mudah-mudahan ketika kita puasa kemarin ya kita menjadi orang yang ahli jujur, ya. Ya. Sungguh-sungguh itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Orang yang betul-betul beriman, maka dia berusaha untuk selalu jujur. Ya, karena satu keprihatinan umat Islam sekarang itu apa?
orang Islam tapi belum Islami. Negara yang mayoritas penduduknya Islam tapi penduduknya belum Islami, belum mencerminkan nilai-nilai Islam tadi itu, jujur, bersih, belum. Nah, anehnya sekarang ada negara yang mayoritas di situ belum Islam, tetapi nilai-nilai Islami di situ kuat. Nah, contohnya yang paling dekat dengan kita, Singapura. Ya, Singapura itu namanya kota amat sangat bersih. Nah, ya ada orang yang Singapura bersih, ya pantas karena kecil. Nah, iya walaupun negara kecil atau besar, tapi kalau penduduknya itu disiplin menjaga kebersihan, ya bersih. Di sana yang namanya putung rokok tegesan orang nono. Karena apa? Orangnya sudah disiplin kebersihan. Ya walaupun ada peraturan di sana kalau orang membuang ada sanksi. Di sini bukan pernah ada, tapi peraturan tidak dilaksanakan, percuma. Ya kan? Terus di negara Jepang itu kalau ada barang ketinggalan, barang jatuh, walaupun itu berharga, itu ora ana wong sing cepet-cepet ngopeni njukuk ranana. Kalau di sini kira-kira gimana? Ada dompet, kandel, wapik, gembletak nang dalan tuh kira-kira gimana sekarang? Berapa menit? Berapa menit akan hilang, melayang? Di sana enggak. Di negara Eropa, kalau salah apa, Finlandia, demikian itu. Ya. Barang-barang itu walaupun gembletak di jalan itu jarang yang cepat-cepat hilang, lama. Dan kalau nanti ada petugas yang ngopeni, ada petugas khusus memang. Lah ini, ya mudah-mudahan ya, Allah memberi kekuatan pada kita nilai-nilai Islam, Islami itu muncul di dalam diri kita, termasuk tadi yang pertama, yang paling pokok apa? Jujur. Ya, jujur, ya, tidak bohong. Ya, karena pada suatu saat pernah zaman Khalifah Umar bin Khattab, dia ingin menguji rakyatnya. Rakyat saya itu juga mentalnya kayak apa? Nah, maka dia pergi, kemudian sampai di tempat yang sepi, di situ dilalah ada anak yang sedang mengembala kambing. Barangkali kamu sudah pernah dengar ceritanya. Nah, maka Khalifah itu menyamar pakaiannya juga. Memang dia sederhana sekali. Ya, di pedalaman orang jarang yang tahu Khalifah. Nah, ya. Itu dia dekati anak itu, kemudian bertanya, omong-omongan dengan anak itu, dan Khalifah mengatakan, saya butuh kambing satu, saya ingin membeli. Nah, itu anak itu mengatakan, oh ini bukan kambing saya hanya disuruh menggembalakan. Bukan saya yang milik, ini bukan orang tua saya juga bukan. Ini milik juragan saya. Maka kemudian Umar mengatakan, loh, juragan kamu kan jauh dan kambingnya kan banyak sekali. Dia nggak akan ngitung lah. Satu aja nggak ada, nggak dihitung. Dan umpamanya kok dia menghitung betul, katakan, tadi waktu di situ ada serigala menerkam satu, serigalanya banyak, saya tidak berani. Selesai. Nah, maka anak itu mengatakan, fa'ainallah. Jawabannya itu. Maka kemudian Allah di mana? Artinya apa? Loh, Allah kan maha tahu. Wah.
apapun yang terjadi Allah Maha tahu dan Allah dekat. Maka saya tidak berani bohong. Nah ini, saya nggak berani. Ini bukan milik saya. Dan saya tidak mau inilah. Maka kemudian Khalifah Umar mendatangi juragan itu dan membebaskan anak itu. Karena ketika itu kemungkinan anak ini masih jadi keluarga budak belian ini. Kamu bebas karena perkataanmu. Fa'aina. Nah, mudah-mudahan ya, terutama kamu sekalian anakku ya, dikaruniai oleh Allah bisa jujur, karena nanti muaranya ketika orang jujur itu bahagia ya. Karena orang kalau sudah mulai bohong itu walaupun nanti untung sedikit ya, untung sedikit, tetapi bebannya berat ya. Orang sekali bohong nanti kalau ditanya lagi nambahi bohong. Umpamanya saya oleh keluarga mengatakan saya mau ke masjid, tapi saya tidak ke masjid. Dan nanti ditanya, lah saya sudah pulang, masjid tadi sing jadi imam sapa? Lah kan saya harus mikir bohong lagi, ngarang meneh, ya. Ya, dua tadinya. Kemudian ditanya lagi, suratan apa mau sing diwaca? Tambah lagi, ngarang lagi. Jadi sekali bohong nanti orang akan tambah bohongnya. Dan ini nanti akan menjadi beban di dunia dan beban yang paling berat besok di akhirat. Karena muaranya kalau orang bohong itu kena. Saya kira pagi hari ini sedikit yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada maknanya ya. Dan insya Allah kalau kita kan insya Allah mulai jujur. Kalau bangsa ibadah mahdoh itu rata-rata kita jujur. Kemudian sholat kita ketinggalan, walaupun ketinggalan kita kan tetap wah ini tadi kurang 2 orang jurah, nah tak tambahi siji wae. Mau ora ono sing weruh wae kok. Kan jarang kita. Tapi kadang-kala kalau sudah tidak puasa, tidak sholat, sok gampang. Yang tak ngapusi titik. Nah, jangan. Nah, karena ternyata ibadah itu tidak hanya waktu sholat, waktu puasa, tapi di luar sholat, di luar puasa, kita pun sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan penutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.